Hampir saja. Radit menghela nafas sedikit kesal dan kepalanya sangat pusing mendengar suara musik hingar-bingar. Radit mengangkat kepalanya dari bantalan sofa bed dan kini duduk tegap. Dan Radit melihat jam tangannya. Hati Radit sangat gusar seakan dia tak ingin lagi duduk diam di sana. Apa yang lagi dilakukan Denada sekarang? Tadi aku ingin mengajaknya ikut denganku. Tapi saat aku buka pintu kamarnya dengan kunci serep, dia sedang tertidur pulas. Aku tidak ingin mengganggunya karena dia tampak sangat kelelahan. Apa dia sedang sakit? Apakah karena aktivitas kemarin terlalu berat Denada jadi kelelahan? Aku sengaja tidak meninggalkan seseorang pun untuk menjaganya di villa. Karena aku khawatir semua ajudanku adalah pria. Dan aku tidak ingin ada ajudanku yang bicara dengannya. Seperti Sandi kemarin. Tapi tadi aku lupa memberikan not padanya kalau mau makan tinggal telepon saja. Semoga saja dia membaca peraturan di villa itu. Di buku di samping telepon yang ada tulisan room service. Dan dia bisa pesan makanan lewat situ. Tapi apa dia paham ya? Kenapa aku bisa benar-benar lupa untuk memberikan catatan padanya? Kemana Viola sekarang? Aku tidak bisa lebih lama lagi di sini. Aku harus melihat kondisinya. Radit berdiri dan mulai gusar mencari ke setiap penjuru arah Viola pergi. Aku mohon, jangan marah padaku. Aku terpaksa pergi. Viola, siapa yang kau telepon? Tanya Radit sambil memegang bahu Viola yang sedang menelpon di depan toilet wanita. Klik. Bukan siapa-siapa sayang. Hanya temanku yang membantuku. Aku mencari objek busana di Thailand. Viola menjawab Radit sedikit gagap, dan langsung mereject teleponnya memasukkan kembali ke dalam handbagnya. Wajah Viola sangat pucat, bahkan matanya tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Apa ada masalah di sana? Tanya Radit sambil mengernyitkan dahinya. Viola menggelengkan kepalanya. Semua baik-baik saja sayang. Kamu jangan terlalu khawatir ya sayang. Aku meminta maaf kepadanya, karena aku sudah mengecewakannya. Dia sudah mencarikan banyak model untukku, dan sudah menyusunkan jadwal untukku. Tapi kemudian aku pergi meninggalkannya kembali ke Indonesia. Itulah yang membuatku sangat tidak enak padanya. Dan aku minta maaf juga padamu, karena harus mengangkat teleponnya menjauh darimu seperti ini. Aku hanya tidak ingin menambah beban pikiranmu untuk masalahku. Aku tidak ada masalah apa-apa kok sayang. Viola berusaha untuk meyakinkan Radit dengan mengulang beberapa kalimatnya. Tangan Viola juga sudah menggenggam tangan Radit, seakan-akan merasa benar, dan membuat Radit tidak khawatir. Baiklah kalau tidak ada apa-apa. Jangan lupa menceritakan kepadaku kalau kau lagi ada masalah ya. Aku akan selalu bersedia membantumu sayang. Tentu saja sayang. Viola sudah melingkari lagi tangannya di pinggang Radit, seakan tak ingin Radit pergi berpaling darinya. Viola sayang, aku harus pulang sekarang juga ke villa. Kamu mau tetap di sini atau mau ikut aku pulang? Kenapa kau buru-buru pulang sayang? Sebentar lagi kan seru-serunya. Ini masih senja. Kita juga kan bisa dinner di sini. Ngapain sih buru-buru pulang? Viola melepaskan tangannya dari pinggang Radit dan memasang tatapan wajahnya yang sangat kesal. Aku tidak bisa Viola. Kalau kamu masih ingin di sini, tinggallah di sini. Aku harus melihat Denada. Aku sangat khawatir dengannya dari tadi malam, Viola. Kenapa sih kau selalu mengkhawatirkannya akhir-akhir ini? Apa kau sudah mulai berpaling dariku? Viola sudah melotot ke Radit, lalu menaruh kedua tangannya di pinggangnya. Viola, Denada adalah tanggung jawabku. Saat ini di rahimnya juga ada anakku. Aku sudah menikah dengannya, Viola. Kedudukannya saat ini sama denganmu. Denada adalah istriku, Viola. Jangan membencinya. Aku tahu kau iri dengannya karena dia bisa hamil, dan kau tidak bisa hamil lagi. Tapi dengarkan aku. Walaupun aku sudah tidak bisa punya anak dari rahimmu lagi, aku akan selalu mencintaimu, Viola.
Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Keluarga Prayoga saat ini sedang memantau. Mereka belum memberikan kekuasaan sepenuhnya kepadaku, Viola. Dan mereka akan marah padaku jika tahu bagaimana aku memperlakukan Denada saat ini. Kau tahu akibatnya kan, kalau aku sampai kehilangan kepercayaan mereka? Jangankan untuk mensponsori fashion show di Jepang, untuk ekonomi keluarga kita pun sepertinya akan sulit. Mereka mematikan bisnisku. Semuanya masih under kontrol Eyang Prawiryo dan ayahku. Jadi aku mohon kepadamu, Viola, jangan mempersulit kondisi kita sekarang. Jangan cemburu lagi kepada Denada. Dengan atau tanpa anak, aku akan tetap mencintaimu. Radit bicara cukup panjang kepada Viola, mengharap Viola mengerti perasaannya saat ini. Viola belum menjawab apapun hingga beberapa detik kemudian, Viola menunjukkan wajah yang sangat sedih dan mata yang merah, hampir mengeluarkan air mata mengangguk kepada Radit. Aku hanya khawatir kehilanganmu, sayang. Sekarang aku mengerti kau memperhatikan wanita itu hanya untuk menjaga kepercayaan keluargamu. Baiklah, kita pulang sekarang. Aku tidak akan berpikir macam-macam lagi padamu. Viola berusaha untuk mendapatkan hati Radit kembali dan menunjukkan wajah bersalahnya, yang membuat Radit luluh dan tidak emosi lagi. Viola, terima kasih kau mau mengerti. Aku tahu kau sangat mencintaiku, dan kau merasa kecewa karena tidak bisa memberiku anak. Tapi jangan jadikan anak itu sebagai alasanmu cemburu padaku, karena perasaanku tidak akan pernah berubah padamu, Viola. Radit mengecup dahi Viola dan merasa sangat bahagia dan pengertian Viola. Tentu saja, sayang. Aku akan mencintaimu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Viola kembali memberikan kecupan hangatnya di bibir Radit. Cuy, kalau bukan karena uangmu untuk fashion show di Jepang, jangan berharap aku akan mendengarkanmu hari ini. Tidak ada yang aku lakukan saat ini kecuali untuk memperjuangkan masa depanku dengan orang yang paling aku cintai. Karena kau, pikiranku sedang berat sekarang. Alexei sedang marah padaku. Aku harus menyelesaikan urusan wanita itu secepatnya dan segera menyusul Alexei kembali ke Thailand sebelum weekend depan. Bagaimana ini? Viola sangat cemas karena Alexei sudah mengancamnya untuk putus. Sedangkan Radit sudah mengatakan sesuatu yang tidak ingin Viola dengar. Otak Viola seakan buntu mencari ide apa yang harus dilakukannya dalam waktu beberapa hari ini untuk mengusir Nada dan segera kembali ke Thailand. Terima kasih, Viola. Apa kau bisa mengganti pakaianmu sekarang? Supaya kita bisa segera pulang. Denada sangat takut dengan gelap. Kondisi villa akan sangat gelap kalau tidak ada orang. Aku sangat mengkhawatirkan saat ia bangun dan mendapati semuanya sudah gelap.